El Rumi gerak cepat mempersiapkan pernikahannya dengan Siva Hajul. Seolah tak mau kalah dengan sang kakak yang melamar Alisa di Como, Italia. Awal Oktober kemarin, El resmi melamar Siva di tempat super indah di Lauterbrunnen, Swiss. Tak hanya tempatnya yang istimewa, biaya El melamar kekasihnya juga terbilang tak biasa. Selain mengaku dibayar 200 juta, Pinkan juga nekat mencium Arya suaminya yang sengaja naik ke atas panggung dan berjoget bersama. Ya, kalau nggak salah tuh dia ada kerjaan sama salah satu stasiun TV. Waktu itu aku ada urus ini karena aku dipanggil juga. Nah itu totalnya kalau nggak salah itu 800 juta. Perseteruan antara Ashanty dengan mantan karyawannya Ayu Koirun Runisa semakin memanas. Setelah aksi saling lapor dan memberikan pernyataan ke media, terbaru akhirnya Ayu berani tampil ke publik dan membantah semua pernyataan Aris Maulana, orang kepercayaan Ashanty yang menyebut bahwa pengambilan aset milik Ayu berupa handphone, mobil, sertifikat rumah, dan perhiasan dilakukan secara sukarela. Handphone ada nggak tulis Mbak menyerahkan handphone di sana? Handphone nggak ada, sudah diminta langsung. Laptop? Nggak ada. Dompet? Nggak ada. KTP? Nggak ada. ATM? Nggak ada. Artinya itu diambil paksa sama mereka ya? Apa itu nggak masuk perampasan namanya? Padahal di pertemuan aku sama Bunda itu di tanggal 24, Bunda Ashanty tuh bilang ke Haris kalau barang-barang Ayu tuh udah kembalikan aja gitu. Terus aku minta handphone aku bisa balik dong Bun, aku bilang gitu kan. Kata Bunda nggak bisa karena handphonenya itu udah dititip ke penyidik Polda. Klien kami ini cukup kooperatif gitu, cukup komunikatif dengan pihak sana ya gitu kan, namun tetap dinaikin LP-nya. Nah untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia gitu, yang mana negara kita itu adalah negara hukum, ya kita buat laporan balik gitu loh, karena ada yang diambil, ada yang dirampas dari klien kami. Kan nggak mungkin kalau kita yang ngerampas ada surat serah terima. Ya, Ayu mengaku surat serah terima dibuat karena unsur paksaan. Wanita yang pernah menjabat head finance di perusahaan Ashanty itu juga merasa tertekan dan diintimidasi oleh pihak Ashanty. Tak cuma itu, Ayu pun membantah perihal surat pernyataan yang lagi-lagi dibuat oleh pihak Ashanty bahwa ia telah menggelapkan uang sebesar 2 miliar. Dari awal tuh aku mengakui memang aku ada kesalahan, iya, yang dibilang, ntar lo kabur apa? Enggak, aku nggak kabur kok. Surat pernyataan yang aku tanda tangan itu ya, 2M itu ya, itu memang di tanggal 24 Mei itu aku datang bersama orang tua. Di situ dia sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja sih, ngobrol-ngobrol aja kayak ini gimana nih baiknya gitu. Tapi di situ aku disuruh tanda tangan bahwa aku ini menggelapkan uang perusahaan 2M, hitungannya juga aku nggak tahu dari mana. Terus pembayarannya di satu minggu pertama setelah tanda tangan itu 1M pertama, terus 1M berikutnya itu di 1 bulan kemudian. Iya, apalagi mertua saya kan waktu itu kondisinya kan nggak sehat juga kan, yang nggak tahu apa-apa ya kan, tiba-tiba didatengin terus disuruh tanda tangan sebagai penjamin, takutnya saya kabur atau apa. Tapi kan saya udah bilang di situ saya nggak bakalan kabur, sampai dia kirim orang juga ke rumah kalau saya nggak angkat telepon atau balas WA, itu dia kirim orang ke rumah mau jam berapapun juga dikirim. Ayu yang sudah bekerja selama 8 tahun dengan Ashanty juga berani mengungkapkan perangai Ashanty itu ke publik dan menuding mantan bosnya itu telah melakukan penggelapan pajak perusahaan. 2020 ya, kalau nggak salah tuh dia ada kerjaan sama salah satu stasiun TV. Waktu itu aku ada urus ini karena aku dipanggil juga. Nah itu totalnya kalau nggak salah itu 800 juta. Jadi itu memang aku kan pegang keuangan yang juga ya. Cuman uang itu dari uang perusahaan lalu pernah dulu nih. Jadi untuk operasional, untuk itu lalu masuk. Kalau analisisnya itu memang dari
pajak ya Mbak. Nah, karena kan harusnya tuh dari rekening kantor langsung ke rekening pribadi karyawan ya. Nah mungkin itu nggak benar. Nah itu juga yang memang harus kita luruskan bahwa kaitan dengan kantor pajak seperti yang kami sampaikan tadi, itu kita sudah berkorespondensi dengan kantor pajak, akan kita selesaikan dalam waktu yang dekat. Siang ini Ayu akan datang ke Polres Jakarta Selatan untuk membuat BAP atas laporan ilegal akses yang dibuatnya. Bukan Pinkan Mambo namanya kalau tidak berhalusinasi. Baru viral pindah dari rumah mewah ke apartemen, mantan vokalis duo Ratu itu menolak disebut bangkrut oleh suaminya sendiri, Arya Ken. Kini lagi-lagi Pinkan membuat pernyataan yang menggegerkan publik saat manggung di konser Musik Synchronize 2025 Minggu malam lalu. Dengan penuh percaya diri, Pinkan mengaku dibayar dengan harga cukup fantastis, 200 juta. Stop! Aku bilang nggak boleh ada yang ngomong. Alright. You understand? No smoking, goodbye, okay? Because I'm Mariah Carey Beyonce. Saya dibayar 200 juta, jadi diam semua. Terima kasih. Penampilan Pinkan Mambo di konser musik yang berlangsung di Kemayoran itu cukup menarik perhatian penonton. Terlebih penampilannya di atas panggung benar-benar menggila. Selain mengaku dibayar 200 juta, Pinkan juga nekat mencium Arya suaminya yang sengaja naik ke atas panggung dan berjoget bersama. Diri. Kalian pasti tanya ya, kok pindah, kenapa? Kok tahu nggak? Bangkrut, Donatnya tutup. Tak mau bisnis donat dan pisang gorengnya disebut bangkrut, kepada Atta Halilintar, Pinkan mengungkapkan alasannya pindah ke apartemen. Aduh, aku bisa pindah-pindah terus sih? Banyak banget rumahnya. Iya, aku soalnya senang aja. Enggak juga sih, cuma kayak lagi nerapin yang mana yang bagus buat aku gitu. Jadi kayaknya rumah ini yang paling ini mau pindah lagi, mau cari rumah yang di ground di lantai. Dari sini pindah lagi? Iya, aku emang suka pindah-pindah. Bukan suka, belum ketemu yang pas aja waktu itu. Ya kan, yang kemarin kan dia ngomong kayak gitu, ini bangkrut kali, sampai kan diundang ke TV-TV bangkrut. Bangkrut enggak guys gitu, lagian juga enggak bangkrut sih, cuma maksudnya ternyata rumah besar itu enggak cocok untuk Pinkan untuk sekarang, karena Pinkannya lebih mahal daripada rumahnya gitu. Selama ini rumah atau apartemen yang ditinggali Pinkan masih berstatus kontrak. Tapi diam-diam Arya sudah menyiapkan rumah untuk ia tempati bersama Pinkan. Rumah yang berlantai 2 itu masih dalam taraf pembangunan. Nah ini nih teman-teman nih, toh. Nah ini dia lagi diurusin tuh tukangnya tuh. Ini 2 lantai. Nah, tuh.
Bayar nggak ada takrian? Bayar lah, kasih uang rokok tuh. Tuh. Ya. Kita naik. Tadi sini aku pakai tangga jalan. Keren, ngomong rumah gue kita pakai tangga jalan. Ya ini kan aku bilang aku pakai tangga jalan. Ini tangganya aku jalan kan tuh. 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 Halu juga kalau nggak kerja mah nggak usaha, sama aja kita berhalu, menghayal, terus kita nggak usaha, ngejedog kayak ayam kate, kedinginan, rumpuyuk kayak begitu, menghalu, merumpuyuk, menghalu, dipasung lama-lama loh. Welcome to my house. Selamat ya Via Valen di pertambahan usianya yang ke-37. Tapi kok netizen salfok ya sama curhatan Bia yang harus mencintai diri sendiri. Jadi membuat warganet curiga, ada masalah apa ya dengan suaminya Sefra Yolandi? Wahai diriku, cintailah dirimu sendiri dan jelaskan bagaimana kamu ingin diperlakukan. Kuasai kekuatanmu sendiri, ketahui nilai dirimu. Tak akan pernah sanggup aku melepasnya. Netizen pun bertanya-tanya apakah rumah tangga Via Valen dan Sefra sedang ada masalah karena merayakan ulang tahun tanpa ditemani sang suami. Dan Via pun menjawab komentar salah seorang warganet yang bertanya, mengapa sang suami nggak ngasih kado? Ada masalahkah? Dan begini jawaban Via Valen, bapaknya Agam anti sama yang namanya ulang tahun. Jadi jangankan kado, ngucapin aja enggak. Ya, tanggal 1 Oktober 2025 yang lalu, Via merayakan ulang tahun hanya seorang diri, tanpa suaminya. Padahal 3 tahun sebelumnya, yakni tahun 2024, Via dapat kue dari keluarga dan buket bunga dari suami. Juga di tahun 2023, Via dapat ucapan selamat. Tahun 2022 alias tak lama setelah menikah, ulang tahun Bia dirayakan suami secara romantis dan intimate. Terdapat dekorasi balon dan buket bunga yang berukuran besar. Via Valen umur yang sekarang 31 tahun, semoga semakin sukses, sehat selalu. Masih di tahun yang sama, tepatnya sebelum mereka menikah, Via memberikan surprise kepada Sefra. Gak main-main, Via belikan hadiah motor mewah. Sementara itu diketahui bolak-balik ibadah umroh supaya mendapatkan hidayah. Pernyataannya juga cukup mencuri perhatian. Via mengaku selalu memendam kesedihan seorang diri. Sekarang udah ramai banget. Banget. Alhamdulillah, justru kalau di sini sepi itu sedih loh. Rame banget. Ini sekarang kita mau ngambil air zam-zam buat di kamar. Seolah menepis kabar tak sedap yang menghampiri kehidupan rumah tangganya, sang suami Sefra Yolandi diketahui mengunggah foto-foto kemesraan dirinya dengan Via Valen. Via dan Sefra juga merayakan ulang tahun buat Agam. Ini drama aslinya. Bahkan walau Via sempat memposting tengah sakit hati, namun ternyata nih pada postingan lainnya Via menghabiskan waktu bersama keluarga dan suami tercinta dengan pergi berlibur ke suatu tempat seakan gak ada masalah dalam rumah tangganya. Yes, you'll be
Wah, semoga Via Valen dan suami serta keluarga selalu harmonis dan baik-baik saja ya.